welcome to my channel Banyak Warna. Kali ini aku akan membahas mengenai peruntungan zodiak Aries untuk bulan Agustus 2021. Mengenai aspek asmara, pekerjaan, keuangan, dan kesehatan ya. Selain itu, perlu kamu ketahui juga bahwa hasil reading ini bisa saja nanti resonate atau tidak, karena video ini berdasarkan energi kolektif yang akan berjodoh menonton video ini, ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Banyak Warna agar kalian nanti mendapatkan notifikasi dari YouTube setiap saya upload video terbaru. Oke? Ya sudah, yuk kita langsung ke membahas untuk peruntungannya ya. Oke, nah di sini jika kita lihat untuk asmara dulu ya yang akan kita bahas dari segi untuk yang masih single. Di sini saya lihat untuk bulan yang sebelumnya kamu sudah mengalami banyak kendala dan masa, dan kamu juga sudah melepaskan banyak hal yang terikat denganmu atau yang membuatmu terikat dengan orang atau perasaan kamu, banyak sekali yang sudah kamu lepaskan. Walaupun di sini saya lihat energi the devil itu keterikatan, attachment itu juga masih terkadang muncul, dan kamu juga sedang berusaha untuk detachment, untuk berusaha fokus untuk healing, bangkit dan move on. Di sini saya lihat ada rasanya emosinya. Dan untuk di bulan Agustus ini untuk Aries, energinya memang ini rasa kekecewaan, kesedihan itu juga masih kuat ya ini energinya. Namun nanti di bulan Agustus itu di sini adalah waktu yang tepat untuk kamu mengerjakan atau memfokuskan emosi yang kamu rasakan agar bisa menjadi stabil dan bisa fokus mengerjakan hal yang lainnya. Karena ini di bulan-bulan sebelumnya saya lihat ini cukup menguras emosi kamu hingga mempengaruhi aspek yang lainnya seperti pekerjaan, terus tidak fokus untuk mengerjakan suatu hal atau keterlambatan banyak yang tertunda. Banyak yang ya berimbas dari efek ini untuk kalian yang masih single ya. Nah, di sini intinya adalah waktu yang tepat untuk kamu bermanja-manja untuk diri kamu sendiri. Walaupun ya di sini kan sekarang masih PPKM. Ya, terus masih COVID. Tapi di sini bukan berarti kamu tidak mengetahui apa yang perlu kamu lakukan. Tapi di sini saya lihat selama bulan Agustus, walaupun kamu tidak kemana-mana, kamu ada kegiatan yang membuat kamu sehingga bisa menjadi lebih stabil, emosinya tidak mengebu-ngebu seperti yang sebelumnya. Dan di sini intinya adalah kuncinya bagaimana kamu merespon dari pikiran dan emosi kamu itu. Setelah merespon, bagaimana balik lagi dari cara kamu merilis emosi tersebut. Dan setelah merilis, sebenarnya di sini kamu bisa kok keluar selama bulan Agustus seperti itu. Jadi untuk Aries yang masih single, bulan Agustus ini lebih ke arah berkontemplasi ke dalam diri dulu. Dan di sini saya juga masih belum melihat apakah ada orang yang baru yang datang ke dalam hidup kamu. Kalau di sini saya melihatnya memang sepertinya nanti di akhir bulan Agustus untuk kalian yang masih single itu akan kedatangan orang baru, beberapa di antara kalian. Namun di sini jangan mengambil keputusan terlalu cepat, karena di sini mereka itu bisa saja hadir untuk memberikan peringatan, atau bukan peringatan, lebih tepatnya memberikan masukan, memberikan support agar kamu ini bisa apa ya namanya, membuka diri juga salah satunya. Atau di sini malah ada yang memberikan masukan bahwa kamu itu
sebenarnya berhak loh mendapatkan yang lebih baik daripada mantan atau si dia, ya. Di sini juga kamu menemukan siapa jati diri kamu juga yang sesungguhnya di sini. Jadi benar-benar untuk kalian yang masih single itu, sebetulnya untuk Aries banyak yang meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, bangkit, healing, rilis, terus melihat dari sudut pandang yang lainnya. Terus intinya kamu benar-benar kayak kamu jadi lebih mengenal siapa diri kamu di sini berkat kondisi tersebut, ya. Lalu untuk kalian yang sudah berpasangan, nah di sini untuk asmaranya di bulan Agustus saya melihat uh, sebenarnya gini, untuk kalian yang sudah berpasangan, di sini ada hal yang sudah kalian pikirkan, kerjakan bersama, dan sudah dikatakan dan sudah disampaikan. Namun sepertinya ada beberapa yang rasanya kok kurang pas, masih belum pas. Ini ada apa ya? Kok juga masih ada pertengkaran? Memang hubungan kalian sepertinya sebelum-sebelumnya ini ada beberapa hal yang kamu merasa agak segan, nggak enak. Namun di sini untuk kalian yang sudah berpasangan selama bulan Agustus tidak perlu khawatir. Hubungan itu nanti juga semakin sebenarnya tidak gini, tergantung kamu merespon kendala tersebut, ya. Sebenarnya ini pelan-pelan akan membaik sebetulnya. Namun di sini harus ada beberapa hal yang terjadi di mana di sini kamu dan pasangan kamu banyak hal yang perlu kalian lakukan dan utarakan. Tapi jika kamu atau pasangan kamu salah satunya ingin menenangkan pikirannya dahulu atau tidak berbicara dulu sementara waktu, berikanlah dia waktu sebentar karena ini cara dia untuk healing atau bangkit, ya. Dan nanti setelah satunya sudah healing, nanti kalian bisa kok salah satunya untuk apa ya namanya, saling membantu sama lain. Dan intinya ketika kamu ada masalah, jangan berdiam diri, ya. Di sini mau pasangan kamu atau sekitar kamu itu ada yang berniat mau membantu kamu terkait masalah kamu ini, ya. Di sini kamu tidak sendiri. Walaupun memang di sini saya lihat kamu lagi banyak kecewa sama banyak orang, entah kamu dengan pasangan kamu atau kamu dengan pasangan kamu ini sedang kecewa dengan orang di luar dari hubungan kalian, ya. Benar-benar di sini saya ngerasain di bulan Agustus ini ada hal-hal yang kekecewaan dan nggak tahu kenapa kesedihan. Saya barusan kepikiran ada kesedihan. Dan di sini solusinya untuk menghadapi semua hal ini, di sini untuk tetap mengeluarkan semua emosi itu, jangan terus-terusan dipendam, ya. Karena di sini semakin kamu memendam ini tidak baik untuk nanti mencari solusi yang tepatnya, itu nanti malah mempengaruhi. Jadi semuanya saling berkesinambungan, ya. Dan di sini jangan terlalu fokus dengan apa yang kamu lihat saja, tapi cobalah untuk lihat dari secara garis besarnya terkait masalah ini. Memang di sini kamu butuh tenang dulu atau pasangan kamu butuh tenang, ya. Atau saling mensupport satu sama lain, atau kamu mencari bantuan dari teman atau orang yang bisa kamu percaya, ya. Agar kamu bisa tahu kenapa semua itu harus terjadi seperti itu. Karena di sini saya nggak tahu kenapa ada tiba-tiba merasa kayak ada yang karma, memang karma dari bawaan keluarga, ada juga karma karena di masa lalu kamu pernah melakukan hal yang tidak enak atau yang lainnya, banyak sekali faktornya di sini. Tapi memang di sini arahnya di bulan Agustus ini kalian memang harus melewati masa-masa yang tidak enak ini bersama atau bisa saja sendiri. Karena di sini nggak tahu kenapa saya juga ada tiba-tiba pesan di mana di Seven of Cup ini nggak tahu kenapa ada separation juga, maksudnya perpisahan juga ada beberapa, tapi nggak semuanya, nggak.
Tapi ya intinya gitu, minta tolong bantuan, bisa ke pasangan atau orang sekitar ya. Itu untuk asmara bagi kalian yang sudah berpasangan di bulan Agustus. Intinya di sini jangan terus-terusan kamu pendam, cari bantuan, get help ya, karena di sini sekitar kamu ada kok yang benar-benar bisa membantu kamu ya. Lalu berikutnya, untuk dari segi pekerjaan, bagi kalian yang belum bekerja atau mencari pekerjaan atau sedang berpikir untuk mencari peluang baru seperti itu. Maksudnya kalian sudah bekerja nih, tapi mau cari pekerjaan lain, ini juga masih bisa termasuk ya. Nah, di sini kita lihat selama bulan sebelumnya kamu tuh sedang merasa kayak ada bimbang, ada ragu terkait masalah finansial terutama di situ. Karena kebutuhan kamu juga cukup banyak, tidak hanya kamu, namun bisa juga karena keluarga dan yang lainnya juga ya. Nah, dari alasan tersebut nanti selama bulan Agustus saya lihat di sini mengenai pekerjaan ya, bagi kalian yang mencari atau sedang menunggu peluang baru, ini kamu akan mendapatkan bantuan dari teman-teman sekitar yang punya pendapat yang sama, minat yang sama, atau penawaran yang luar biasa. Banyak yang menawarkan juga di sini, dan di sini banyak sekali tawaran-tawaran yang menggiurkan kepada kamu ya. Selain itu, bagi kalian yang juga sudah misalnya sudah kirim CV atau melamar ke banyak pekerjaan, di sini mulai banyak juga rekrutmen atau HRD yang mulai melihat kemampuan skill kamu di sini ya. Dan di sini nanti kamu cuma tinggal tunggu aja waktunya. Dan jangan terburu-buru bagi kalian yang ingin membuka usaha baru, karena di sini banyak sekali opsi atau hal yang perlu kamu pertimbangkan dengan matang ya. Dan di sini intinya bagi kalian yang sedang mencari peluang baru ya, ini lagi sedang bagus-bagusnya untuk Aries di bulan Agustus sebetulnya ya. Tinggal kamunya jangan terlalu gegabah, tetap berpikir matang dan perhatikan baik buruknya untuk efeknya jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang ya. Dan di sini sarannya adalah ikuti sesuai dengan kata hati kamu, intuisi kamu, karena di sini intuisi kamu tuh sebenarnya sudah kencang, agar kamu juga terlepas dari emosi atau kebutuhan yang perlu kamu penuhi ya. Dan selain itu di sini tetaplah yakinlah bahwa semesta akan tetap membantu kalian. Yang pasti setelah kalian berusaha dan berdoa, let go and let God. Dalam artian lepaskan attachment, lalu biarkan Tuhan membantu kita ya. Dan di sini juga ada four of this sarannya, dalam artian nanti apabila ada penawaran atau apapun itu, sama seperti yang tadi hasilnya ya, untuk membuka diri, jangan terlalu fokus sama aku maunya ini, ngekeh ini. Masalahnya kita nggak tahu rahasia apa dan skenario apa yang Tuhan ingin berikan dan kita lalui, kita nggak tahu. Terkadang kita berpikirnya tapi kita nggak tahu ternyata ada skenario yang lebih luar biasa dari Tuhan. Apapun itu ya, ini untuk kalian yang mencari pekerjaan atau peluang baru, oke? Tapi intinya bagus kok di sini peluangnya, tawarannya. Cuman ya tinggal intinya pilihannya ada di kamu, maunya apa dan bagaimana. Jadi dibalikan lagi ke kamu keputusannya ya. Lalu berikutnya bagi kalian yang sudah bekerja di sini, sepertinya kondisi kalian di kantor ini pekerjaan semakin membaik, terus banyak sekali achievement yang kalian dapatkan dan kalian terima. Selain itu, kalian juga dipercaya oleh atasan, dan beberapa di antara kalian ada yang mengalami kenaikan jabatan atau pindah tempat, tapi tempatnya ini tantangannya juga semakin bertambah. Seperti itu. Sebetulnya apa yang
terjadi dengan kamu saat ini dan yang kamu lalui itu terkait pekerjaan kalian, itu memang sudah kalian harus jalani takdirnya sih, seperti itu. Dan selama bulan Agustus terkait pekerjaan, gini, karena yang di sini muncul tuh of cup sebanding dengan hasil kerja keras yang kamu lakukan juga. Jadi kalau kamu totalitas, hasilnya juga akan menunjukkan bagus juga. Jadi kalau kamu males-malesan ya mau gimana ya. Selain itu, karena muncul kartu ini juga, ini kan ada dua ya, ini juga ada dua, ada bantuan dari beberapa orang, bisa dari teman tim kerja kamu juga, atau bisa juga di sini bantuan dari atasan kamu. Jadi mereka juga ada kasih ide, kamu harus ngelakuinnya ini nih, kayak gitu. Dan cobalah terima dengan apa ya namanya, open minded, karena di sini memang terkesan untuk pekerjaan kamu selama bulan Agustus itu sangat banyak dan banyak sekali adaptasi yang perlu kamu lakukan. Memang di sini terkesannya kamu jadi kayak tidak kepegang pekerjaannya sana sini kayak gitu. Namun kamu tidak perlu khawatir, intinya ya di sini memang sampai kamu agak kurang tidur atau kepikiran sih arahnya untuk pekerjaan, tapi memang harus kamu jalanin di sini, karena di sini saya melihat arah efeknya itu untuk pembelajaran kamu ya selama bulan Agustus. Dan memang capek sih di sini, banyak project yang datang juga, banyak klien yang penting juga datang ke dalam hidupmu, atasan juga semakin percaya dan semakin banyak memberikan pekerjaan. Jadi jangan kaget. Sarannya untuk kalian adalah untuk lebih bisa dibilang di sini cobalah untuk lebih selektif dan kembangkan lagi ini biar lebih efektif. Itu pekerjaannya gimana ya, kerjakan yang mana dulu, terus buat prioritas ya. Dan jangan lupa untuk meminta bantuan kepada tim atau katakan pada atasan jika atasanmu juga enak diajak ngobrolnya. Jadi di sini ini untuk jangan bekerja sendiri, arahnya gitu sih kalau bulan Agustus ya, bagi kalian yang sudah memiliki pekerjaan atau usaha ini. Lalu di sini juga Queen of This dan The Chariot. Sarannya adalah di sini untuk fokus pada prosesnya, jalani. Dan ini bisa, kalau sudah muncul seperti ini, artinya kondisi yang menurut kamu sangat uh, memusingkan ini itu cuman sementara, ya, tidak berlangsung lama. Oke? Oke, lanjutnya sekarang, oke, saya akan membahas mengenai keuangannya. Untuk dari segi keuangan, di sini saya lihat untuk Aries memang agak pusing selama bulan Agustus ini. Banyak sekali yang ingin kamu penuhi dan benar-benar kayak aduh kurang bingung mau cari masukan lagi dari mana gitu. Oleh karena itu, jika kamu berpikir untuk mencari pemasukan dari tempat yang lainnya ya tidak ada masalah seperti itu ya. Dan di sini ada beberapa yang jika kamu memang sangat kepepet di sini tidak apa-apa kok, ada kok teman kamu yang mau meminjamkan juga ya, karena di sini banyak sekali sih, entah itu kebutuhan pokok, kebutuhan diri kamu sendiri untuk pekerjaan dan lain-lainnya. Ada juga yang untuk membayar gaji karyawan juga, nggak tahu kenapa saya tiba-tiba ada seperti itu, karena di sini tanggung jawabmu banyak sekali. Ada Prince of Swords di sini soalnya, dan di sini juga ada Two of Cup, di mana ya kebutuhan pokok diri kamu sama keluarga kamu. Di sini prioritaskan berdasarkan itu dulu ya, untuk kebutuhan pokok. Dan di sini ya itu tadi sarannya ya. Lalu berikutnya untuk kesehatan, di sini ada kartu The Tower, Magus dan The Emperor. Nah, di sini artinya
The tower itu bisa saja artinya fondasi. Fondasi itu balik lagi ke tubuh kita sendiri. The tower ini bisa saja representasi tubuh kita, di mana semuanya itu tergantung dari kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita sehat, makan yang cukup, makan yang sehat, lalu tidur yang cukup, olahraga juga, maka fondasi kamu juga kokoh dan kuat. Dan di sini saya fokus di petir dan sinar mataharinya. Ini artinya adalah kurang gerak. Banyak di antara kalian yang kurang gerak, atau jadi ketika ada masalah kalian jadi shock, kepikiran. Jadi di sini unstable-nya juga salah satu, banyak kabar yang tidak mengenakan di sekeliling kalian. Jadi ini mempengaruhi kondisi kesehatan kalian. Karena saya juga fokus pada awannya. Awan itu representasi pikiran kita yang khawatir. Dan di sini dikatakan bahwa seimbangkan, karena saya fokus di bantengnya juga, apa sapi di sini. Nah, jadi di sini artinya adalah sarannya, jangan lupa konsumsi daging, karena mengkonsumsi daging merah itu juga kadang ada, saya kurang tahu ya efeknya apa, tapi di sini saya tiba-tiba kepikirannya daging. Konsumsi daging, protein daging, susu. Terus di sini saya juga fokus sama yang di sini ada bulat-bulat ini, nggak tahu kenapa, telur. Kepikirannya telur. Konsumsi protein dari hewani. Pastinya itu ya. Dan di sini juga ada bunga. Jika kamu merasa stres, pusing dan yang lainnya, kamu bisa menggunakan aromaterapi untuk membuat pikiran dan tubuh kita juga rileks. Aromaterapinya terserah kalian mau, bebas apa aja, mau wangi apa saja, karena setiap wangi itu memiliki efeknya masing-masing. Kalian bisa cari di Google apa sih efek wangi, misalnya lavender, chamomile, dan lain-lainnya. Dan di sini saya lihat selama bulan Agustus juga untuk Aries banyak sekali kegiatan yang perlu kamu lakukan, walaupun itu dari rumah atau dimanapun. Intinya di sini untuk stabilkan diri, jangan lupa untuk banyak makan sayur di sini, karena di sini saya lihat ya itu sih, akan banyak tenaga yang perlu kamu keluarkan, dan banyak vitamin yang perlu kamu gunakan juga sih, yang dibutuhkan tubuhmu maksudnya. Maaf ya, bahasa saya kadang suka aneh. Lalu di sini yang terakhir, kamu memang lagi banyak multitasking, banyak hal, banyak ngelakuin ini itu. Nah, sekarang gini, tubuh kamu itu butuh istirahat ya. Jadi selama bulan Agustus untuk Aries, jika kamu sudah di rumah, waktunya istirahat ya istirahat. Jangan mentang-mentang duduk terus nggak ngapa-ngapain, itu dibilang nggak kerja. Aduh, jangan. Sekali lagi, ketika sudah sampai rumah, waktunya tidur, tidur aja udah, kayak gitu. Oke, itu aja sih ya untuk dari segi kesehatan. Lalu berikutnya saran dari semesta untuk kartu yang terakhir. Di sini ada expectation, don't seek any approval. Maaf, keklik. Jadi gini, di sini ekspektasi, apa yang kamu lakukan, apa yang ingin kamu raih, apa yang ingin kamu capai, kamu nggak perlu minta persetujuan dari orang lain untuk sukses, karena standar tingkat kesuksesan setiap orang itu beda-beda, tergantung dari persepsi kita masing-masing. Sekali lagi di situ. Jadi lakukan apa yang ingin kamu lakukan dan apa yang menurut kamu benar. Tapi tidak menutup kemungkinan jangan sampai egois, tidak mau mendengarkan saran dari orang. Jadi perlu kamu selektif lagi. Mana saran yang membangun, mana yang cuman mengkritis, itu perlu kamu saring lagi, filter lagi, oke? Lalu berikutnya di sini yang terakhir ada forgive. Di sini memang kamu masih ada kekecewaan di masa lalu, beberapa di antara kalian, atau kekesalan, banyak hal juga yang apapun itu. Jangan fokus pada rasa itu terus. Sekarang adalah
Waktunya bangkit dari perasaan itu, emosi itu, rilis dan keluar. Jangan di situ terus posisinya, karena kalau kamu di situ terus yang ada nanti stuck. Dan sekarang waktunya untuk kamu keluar ke yang lebih baik, versi kamu yang lebih baik gitu loh. Ya, maafkan mereka karena mereka datang ke dalam hidup kamu itu juga membawa pelajaran kepada kita. Oke, itu saja sih dari saya ya. Sekali lagi, terima kasih sudah mau mendengarkan video ini dan mohon maaf apabila ada salah kata. Selain itu jangan lupa juga ya, tonton video yang lainnya juga. Oke, kalau gitu saya izin pamit dulu ya. See you next time. Bye bye.